warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alkis, welcome to Pakalis Podcast of Al-Kausar Islamic School. Pada kesempatan podcast kali ini, kita kedatangan tamu hebat, yakni Mem Ulfa sebagai guru berprestasi di SD Islam Al-Kausar. Silakan memperkenalkan diri, Mem Ulfa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Terima kasih ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, my name is Ulfa Nasratul Aliyah, atau kalian bisa biasa memanggilnya Mem Ulfa ya. I'm teacher in third grade Medina. Oke, itu saja perkenalan dari Mem. Sobat Alkis harus tahu nih bahwa Mem Ulfa menjadi guru berprestasi di SD Islam Al-Kausar. Mari kita mengulik apa yang menjadi rahasia di balik guru berprestasi. Bagaimana perasaan Mem terpilih sebagai guru teladan tahun ini? Oke, kaget ya. Kaget itu pasti karena tidak menyangka. Kemudian selain rasa kaget dan tidak menyangka itu tadi, Mem Ulfa juga bersyukur dan bangga karena penghargaan ini bukan hanya untuk Mem pribadi, namun ini sebagai hasil kolaborasi Mem dengan rekan-rekan guru, kemudian Mem dengan anak-anak, serta pihak sekolah yang sudah mendukung semua kegiatan yang Mem lakukan. Gitu. Pertanyaan yang kedua, apa kunci keberhasilan Mem Ulfa sehingga terpilih menjadi guru berprestasi? Apa ya kunci keberhasilannya? Mungkin kalau dari Mem Ulfa pribadi, itu lebih ke chemistry dengan anak-anak ya. Karena chemistry dengan anak itu, pendekatan dengan anak-anak itu sangat penting. Ketika anak-anak sudah mulai dekat dengan guru, biasanya anak-anak itu lebih mudah untuk menerima instruksi yang guru berikan, gitu. Jadi, selain chemistry itu tadi, kerjasama antara anak-anak dengan Mem Ulfa pun sangat baik. Jadi Mem Ulfa berada di titik ini, berhasil meraih prestasi itu juga berkat kerjasamanya anak-anak, gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana tips agar anak-anak selalu tertib dan melaksanakan tugasnya dengan baik? Iya, jadi mungkin anak-anak sudah tahu ya yang pernah diajar sama Mem Ulfa itu seperti apa. Mem Ulfa itu berusaha untuk menciptakan kelas yang penuh disiplin. Namun Mem Ulfa juga mengharapkan selain disiplin itu tadi, kelas Mem Ulfa juga masih merasa kehangatan gitu, tidak hanya disiplin saja. Jadi contohnya ketika anak-anak itu bisa tertib itu karena kita memberi contoh, memberi contoh terlebih dahulu, kemudian memberi aturan yang jelas, memberikan instruksi yang jelas, sehingga apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu akan dilakukan oleh anak-anak dengan baik juga. Dan jangan lupa, ini Mem Ulfa pribadi ya, jangan lupa untuk selalu mereminder anak-anak. Maksudnya untuk rekan-rekan semuanya, jangan pernah lelah untuk mereminder anak-anak, mengingatkan anak-anak dalam hal apapun yang itu ke positif ya. Tidak apa-apa ketika kita dianggap Mem Ulfa cerewet atau Mem ini cerewet, tidak apa-apa. Mungkin dari reminder yang terus berulang-ulang itu tadi, itu bisa menjadikan kebiasaan anak-anak itu juga akan terbiasa dengan sendirinya gitu. Motivasi Mem saat mengajar itu apa sih? Motivasi ya. Jadi tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anak-anak yang Mem Ulfa ajar ini bisa menjadi anak yang nantinya akan penuh percaya diri, kemudian rasa ingin tahunya banyak sekali, besar sekali rasa ingin tahunya, kemudian juga menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan itu bisa menyelesaikannya dengan baik, gitu. Jadi itu sih motivasinya Mem Ulfa. Mem Ulfa tuh pengen jadi bagian cerita dari anak-anak ketika anak-anak itu berproses untuk menuju ke kesuksesan itu nanti, gitu motivasinya. Apa pengalaman mengajar Mem yang paling berkesan? Bagi Mem, semua pengalaman itu punya kesan masing-masing ya. Dulu mulai dari Mem jadi guru pengganti awalnya, kemudian jadi guru mitra, guru Al-Quran, sampai sekarang menjadi guru wali kelas, itu semua punya pengalaman atau kesan masing-masing. Namun ada beberapa momen yang menurut Mem Ulfa itu sangat membekas di hati ya.
menurut Mem sendiri yang paling berkesan itu ketika Mem Ulfa itu menjadi guru mitra atau guru Al-Quran waktu itu. Jadi ya jadi guru mitra, ya jadi guru Al-Quran. Jadi dulu itu Mem Ulfa kalau jadi guru Al-Quran tidak hanya memegang satu kelas dalam satu hari. Meskipun waktunya hanya sedikit, tapi Mem Ulfa switch dengan satu kelas satu dengan satu kelas yang lain. Jadi kayak rolling gitu ya. Jadi Mem Ulfa harus naik turun dulu di kelas 2, kemudian ke kelas 4 untuk mengajar murojaah. Nah, di proses murojaah itu tadi, Mem Ulfa juga mempunyai kesan ketika menghafal surah bersama anak-anak itu ternyata seru juga dan sebagai tambahan ilmu untuk Mem Ulfa juga. Gitu, itu yang paling berkesan untuk Mem Ulfa. Cara Mem Ulfa ngadapin anak-anak yang sulit diatur itu apa sih? Lebih sulit belajar kali ya pertanyaannya. Jadi ketika ada anak yang sulit dalam menerima pembelajaran itu, Mem Ulfa melakukan pendekatan dulu, mencari tahu dulu apa faktor anak tersebut kok sulit sekali menerima pembelajaran dari Mem Ulfa. Kemudian setelah tahu nih faktornya, Mem Ulfa melakukan pendekatan secara individu kepada anak tersebut, lalu mencari tahu gaya belajarnya seperti apa. Setelah tahu bagaimana anak itu belajar, Mem Ulfa akan melakukan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian juga komunikasi dengan orang tua itu juga sangat penting ya. Jadi ketika anak itu mengalami kesulitan belajar, Mem Ulfa juga harus nih konfirmasi ke orang tua, ngobrol sama orang tuanya anak tersebut, gimana anak itu ketika di rumah, gaya belajarnya seperti apa. Mem Ulfa juga harus tahu supaya kita sama-sama menemukan jalan keluar dari permasalahan itu. Pada intinya kita tidak boleh capek-capek, kita tidak boleh menyerah untuk mencari tahu pendekatan apa yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak yang sulit belajar tersebut gitu. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan Mem untuk siswa-siswi SD Islam Al-Kausar? Jadi pesan Mem Ulfa untuk anak-anak tidak banyak ya, karena anak-anak SD Islam Al-Kausar ini anak-anaknya sudah sangat hebat semua. Hanya saja mungkin beberapa yang ingin Mem sampaikan, kalian kan anak-anak generasi Al-Quran. Ulfa harapkan kalian akan belajar sepanjang hayat dan kemudian menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik gitu. Kita saat meraih kesuksesan itu menurut Mem ada 3 hal yang harus diselaraskan atau diseimbangkan, yaitu ada ilmu, ada karakter, dan ada amal kebaikan. Jadi hal itu harus selalu berjalan beriringan, tidak boleh tertinggal satu sama lain. Mungkin itu pesan dari Mem. Lalu harapannya Mem untuk anak-anak itu semoga kedepannya anak-anak SD Islam Al-Kausar ini anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi yang cerdas gitu ya, mampu bersaing di luaran sana dengan anak-anak hebat lainnya, kemudian juga tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Wah, ternyata menginspirasi sekali bahwa Mem Ulfa memberikan rahasia di balik predikat guru berprestasi. Oke Sobat Alkis, semoga podcast pada episode kali ini kita semua mendapat inspirasi dan termotivasi menjadi peserta didik yang berprestasi. Sampai Jumpa di episode lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Bye bye. Bye bye.